Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemenkeu Korpu yang cerdas dan berintegritas, jumpa kembali dengan saya Widya Rini, Widya Iswara dari Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan ini kita akan belajar kembali tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Antara lain karena setiap orang berpotensi melakukan korupsi jika dia tidak berhati-hati. Perilaku korupsi terjadi karena sikap mental materialistik dan konsumtif di masyarakat, serta sistem sosial dan politik yang masih mendewakan materi. Perilaku korupsi dipicu oleh faktor internal atau faktor dari dalam diri individu dan faktor eksternal atau faktor dari luar diri individu. Faktor internal terdiri dari dua aspek, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Kita bahas yang pertama dari faktor internal, yaitu aspek individu. Apa yang disebut dengan aspek individu antara lain adalah sikap atau sifatnya yang tamak, kemudian moral yang kurang kuat atau lemahnya moral, kemudian gaya hidup yang konsumtif. Faktor internal yang kedua adalah aspek sosial. Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga atau orang-orang yang dianggap signifikan buat dirinya. Kaum behavioristik mengatakan bahwa lingkungan keluarga yang secara kuat dapat memberikan dorongan bagi orang untuk melakukan korupsi. Bahkan ini bisa mengalahkan sifat baik yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Lingkungan keluarga ataupun lingkungan orang-orang terdekat ini justru mendorong seseorang untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Kita akan bahas selanjutnya tentang faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor eksternal berupa aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat yang kondusif atau justru memfasilitasi terjadinya korupsi. Misalkan masyarakat yang kurang menyadari bahwa sebenarnya korban utama dari korupsi adalah masyarakat itu sendiri, sehingga kadang-kadang mereka cuek terhadap perilaku-perilaku korupsi. Kemudian masyarakat kurang menyadari bahwa kadang-kadang dia terlibat. Ya, misalkan ketika dia merasa mendapatkan pelayanan yang baik atau yang cepat oleh aparatur negara, kemudian dia memberikan tips atau tanda terima kasih dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah perilaku yang memfasilitasi orang lain untuk berbuat korup. Kemudian masyarakat yang kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah sebenarnya dan diberantas bila masyarakat semua dari seluruh lapisan masyarakat itu secara aktif di dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aspek eksternal yang kedua adalah aspek ekonomi, yaitu berupa pendapatan yang tidak mencukupi sehingga dia merasa perlu mendapatkan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sayangnya dia mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Faktor eksternal berikutnya adalah aspek politik, yaitu kepentingan politik dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sebagaimana sering kita dengar, money politics terjadi pada saat pemilihan kepala daerah misalkan, ya. Akhirnya pada saat mereka menjabat, maka mereka akan melakukan perilaku-perilaku korup untuk mendapatkan kembali uangnya. Aspek selanjutnya dari faktor eksternal adalah aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan. Kemudian yang berikutnya tidak ada atau lemahnya kultur organisasi yang dapat mencegah terjadinya perilaku korupsi. Kemudian kurang memadainya sistem pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang benar, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Hal itu semua merupakan aspek organisasi yang dapat menjadi penyebab munculnya perilaku-perilaku koruptif.
Lebih lanjut, jika kita ingat kembali, salah satu teori tentang penyebab korupsi yang cukup kita kenal adalah Ghosn Theory yang dikemukakan oleh Jack Bolong. Ghosn Theory menyebutkan, Ghosn ini adalah singkatan, menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure atau expose atau pengungkapan. Faktor keserakahan potensial dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu perilaku korupsi. Faktor keserakahan ini sepertinya menjadi faktor yang dominan. Terbukti dari banyaknya para koruptor yang tertangkap adalah orang-orang yang sebenarnya sudah sangat berkecukupan. Yang kedua adalah faktor kesempatan atau tadi opportunity. Ini berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka celah atau kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Sayangnya, kadang-kadang kesempatan ini justru sengaja diciptakan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Sedangkan faktor kebutuhan atau needs berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang kehidupannya secara wajar. Dan yang terakhir adalah faktor expose atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Dari semua yang telah kita bahas, semoga makin menambah wawasan kita yang akan membuat kita senantiasa berhati-hati agar tidak tergoda mendekati atau melakukannya. Ingat, sekali kita tergelincir, sulit untuk keluar kembali. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita semua agar dapat menghindari perilaku-perilaku koruptif. Demikian sahabat Kemenkeu Korpu, refresh kita tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Mari kita kenali agar kita dapat menghindari. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.